Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiarini Mustika Pratiwi dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Tan Agang Tirta Esa. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penyimpanan energi dalam mata kuliah energi terbarukan. Silakan disimak video berikut ini. Yang pertama ada teknologi penyimpanan energi. Energi dapat disimpan dalam berbagai bentuk, sebagai energi mekanik dalam zat yang berputar, dimampatkan, atau ditinggikan. Dan juga bisa sebagai energi panas atau listrik yang menunggu untuk dilepaskan dari ikatan kimia, atau sebagai muatan listrik yang siap bergerak dari kutub positif ke kutub negatif sesuai dengan permintaan. Yang selanjutnya adalah bentuk utama energi tersimpan. Kualitas penyimpanan energi panas tergantung pada suhunya. Biasanya, energi panas dianggap berkualitas rendah karena tidak mudah diubah menjadi dua bentuk lainnya. Kuantitas maksimum teoritis dari pekerjaan yang berguna, W maksimal atau energi mekanik yang dapat diekstraksi dari sejumlah panas tertentu, Q adalah rumusnya sebagai berikut. Di mana T1 adalah suhu mutlak kalor dan T2 adalah lingkungan, suhu mutlak ambien. Terdapat aplikasi penyimpanan energi. Yang pertama, pembentukan utilitas, yaitu penggunaan perangkat penyimpanan berkapasitas sangat besar untuk menjawab kebutuhan listrik ketika sumber daya terbarukan tidak menghasilkan pembangkitan yang cukup. Kedua, kualitas daya. Kualitas daya adalah penggunaan perangkat penyimpanan yang sangat responsif untuk memperlancar pengiriman daya selama peristiwa switching, pemadaman singkat, ataupun pengoperasian pabrik. Yang ketiga, jaringan terdistribusi, yaitu konsep penting yang memungkinkan untuk teknologi voltaic untuk yang efektif dalam skala kecil dan dapat dipasang di rumah pribadi dan bangunan komersial. Dan yang terakhir adalah aplikasi otomotif termasuk seperti kendaraan baterai listrik, kendaraan bensin listrik hibrida, plug-in hybrid electric vehicle, dan aplikasi lain yang membutuhkan baterai ponsel yang lebih besar daripada yang digunakan pada mobil berbensin pembakaran internal saat ini. Yang selanjutnya, perangkat penyimpanan energi. Setiap teknologi penyimpanan energi, apapun kategorinya, secara kasar dapat dicirikan oleh sejumlah kecil parameter. Waktu self-discharge, ukuran unit, dan efisien berfungsi untuk membedakan berbagai kategori. Dalam suatu kategori, pemilihan teknologi penyimpanan yang lebih baik dapat dilakukan dengan memperhatikan siklus hidup, energi spesifik, daya spesifik, densitas energi, dan densitas daya. Yang selanjutnya terdapat bahan bakar. Bahan bakar adalah setiap zat relatif homogen yang dapat dibakar untuk menghasilkan panas. Semua teknologi penyimpanan energi dalam kategori termokimia menyimpan energi dalam bahan bakar. Dalam kategori elektrokimia, hidrogen di elektrolitik adalah bahan bakar. Nilai kalor bahan bakar yang lebih rendah atau LHV adalah jumlah total panas sensibel yang dilepaskan selama pembakaran sejumlah bahan bakar yang ditentukan. Yang selanjutnya penyimpanan listrik langsung. Dalam subbab ini terdapat ultrakapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik antara dua konduktor yang bermuatan berlawanan. Biasanya, pelat konduktor tipis digulung atau ditumpuk menjadi konfigurasi yang kompak dengan dielektrik di antara mereka. Penyimpanan energi magnetik superkonduktor. Sistem penyimpanan energi magnetik superkonduktor atau SMES sangat cocok untuk menyimpan dan mengeluarkan energi dengan kecepatan tinggi karena sistem ini menyimpan energi dalam medan magnet yang diciptakan oleh arus arah dalam gulungan bahan superkonduktor yang didinginkan secara kriogenik. Selanjutnya ada penyimpanan energi elektrokimia subbab baterai sekunder. Baterai sekunder memungkinkan energi listrik diubah menjadi energi kimia, disimpan, dan diubah kembali menjadi energi listrik. Baterai ini terdiri dari 3 bagian dasar. Yang pertama, elektroda negatif dan positif. Terdapat gambar arah migrasi elektron dan ion yang ditunjukkan untuk pelepasan, sehingga elektroda positif adalah katoda dan elektroda negatif adalah anoda. Selama pengisian, elektron dan ion bergerak dalam arah yang berlawanan dan elektroda positif menjadi anoda sedangkan elektroda negatif menjadi katoda. Yang selanjutnya subbab dari penyimpanan energi mekanik yaitu pompa hidro. Pemompaan hidro konvensional menggunakan 2 tempat penampungan air yang dipisahkan secara vertikal. Energi disimpan dengan memindahkan air dari reservoir yang lebih rendah ke reservoir yang lebih tinggi dan diekstraksi dengan membiarkan air mengalir kembali ke reservoir yang lebih rendah. Energi disimpan sesuai dengan prinsip fisika dasar energi potensial. Untuk menghitung energi yang tersimpan terdapat rumus ES sama dengan V dg H. V itu volume air yang diangkat, D itu massa jenis air, G percepatan gravitasi,
H. Perbedaan elevasi antara reservoir yang sering disebut sebagai kepala. Selanjutnya adalah udara terkompresi. Konsep penyimpanan energi yang relatif baru yang diterapkan dengan teknologi yang sudah matang adalah penyimpanan energi udara terkompresi atau dikenal dengan CAES. Fasilitas CAES harus digabungkan dengan turbin pembakaran, sehingga sebenarnya merupakan teknologi penyimpanan atau generasi hibrida. Selanjutnya ada flywheels. Sebagian besar sistem penyimpanan energi flywheels modern terdiri dari silinder besar yang berputar, yang ditopang pada stator oleh bantalan yang diangkat secara magnetis yang menghilangkan keausan bantalan dan meningkatkan masa pakai sistem. Terdapat rumus flywheels yaitu E sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Penyimpanan termal langsung. Penyimpanan termal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori mendasar. Yang pertama, penyimpanan panas sensibel, dan yang kedua, penyimpanan panas laten. Input dan output dari penyimpanan energi panas dilakukan dengan penukar panas. Metode pertukaran panas akan sangat bervariasi, tergantung pada sifat bahan penyimpanan, terutama konduktivitas termal. Bahan dengan konduktivitas termal yang lebih tinggi akan membutuhkan luas permukaan yang lebih kecil untuk pertukaran panas. Selanjutnya ada sensible heat. Panas yang masuk akal adalah panas yang biasanya dan secara intuitif dikaitkan dengan perubahan suhu zat masif. Energi panas atau ES disimpan dalam zat yang diberikan oleh ES sama dengan T2 dikurang T1 dikali C dikali M. Materi selanjutnya yaitu cairan. Air unik di antara bahan kimia karena memiliki panas jenis yang sangat tinggi yaitu 4186 Joule per kilo K. Dan lebih jauh lagi memiliki densitas yang cukup tinggi. Air juga murah dan aman. Ini adalah pilihan yang lebih disukai untuk sebagian besar kolektor panas matahari non-konsentrat. Cairan selain air mungkin perlu dipilih jika suhu pengiriman harus lebih tinggi dari 1008 Celcius atau jika suhu sistem dapat turun di bawah 8 Celcius. Yang selanjutnya yaitu sistem penyimpanan panas sensibel cair sangat dicirikan tidak hanya oleh pilihan fluida perpindahan panas, tetapi juga oleh arsitektur sistem. Ketika sumber panas menghasilkan lebih banyak output daripada yang dibutuhkan untuk beban, katup H diputar untuk menyimpan cairan panas di dalam tangki. Ketika menghasilkan kurang dari yang dibutuhkan untuk beban, katup diputar untuk memberikan panas tambahan dari tangki penyimpanan. Perhatikan bahwa setiap tangki harus cukup besar untuk menampung seluruh kapasitas fluida sistem. Gambar di samping yaitu menunjukkan sistem penyimpanan termal 2 tangki. Yang selanjutnya ada padatan. Penyimpanan panas sensibel dalam padatan biasanya paling efektif bila pada padatan itu dalam bentuk unggun unit kecil daripada massa tunggal. Gambar di samping yaitu tangki penyimpanan termoklin. Tangki penyimpanan termoklin ini tinggi dan sempit untuk mendorong pemisahan fluida panas dan dingin yang dibantu gravitasi dan menyertakan fitur desain untuk mencegah pencampuran dalam cairan yang disimpan. Selanjutnya ada panas laten. Panas laten ini diserap atau dibebaskan oleh perubahan fase. Perubahan fase atau reaksi kimia dan terjadi pada suhu yang konstan. Perubahan fase berarti perubahan zat homogen di antara berbagai fase pada cair atau gasnya. Panas laten dalam Joule per kilogram yang diukur dalam satuan energi per massa. Yang selanjutnya penyimpanan energi termokimia. Subbabnya adalah padatan biomasa. Materi tanaman adalah media penyimpanan energi matahari. Mekanisme inputnya adalah fotosintesis, konversi radiasi matahari menjadi biomasa. Mekanisme keluarannya adalah pembakaran biomasa untuk menghasilkan energi panas. Metode utama untuk mengekstraksi pekerjaan yang berguna atau listrik dari padatan biomasa adalah pembakaran. Selanjutnya subbabnya adalah etanol. Ketika dilihat sebagai teknologi penyimpanan energi yang berkembang, etanol yang berasal dari selulosa menunjukkan lebih banyak harapan daripada etanol berbasis pati yang saat ini lazim. Etanol selulosa dapat diproduksi dengan dua metode yang berbeda secara mendasar. Yang pertama, biomasa dipecah menjadi gula menggunakan proses hidrolisis dan kemudian gula mengalami fermentasi, atau biomasa digasifikasi dan etanol selanjutnya disintesis dari gas ini dengan proses termokimia. Yang selanjutnya adalah konsep lanjutan, transmisi, dan distribusi. Sistem kelistrikan masa depan akan menggabungkan teknologi informasi dengan cara yang revolusioner, sama seperti teknologi informasi telah mengubah
Sama seperti teknologi informasi telah mengubah aspek bisnis lainnya karena pada dasarnya bit lebih murah daripada besi. Dampak era informasi pada sistem kelistrikan akan memungkinkan negara-negara untuk menyadari manfaat yang telah dicapai oleh industri terdepan yang menggunakan informasi waktu nyata. Sistem e-bisnis terdistribusi dan efisiensi pasar untuk meminimalkan kebutuhan akan inventaris dan infrastruktur serta untuk memaksimalkan produktivitas, efisiensi, dan keandalan. Yang selanjutnya sumber daya terdistribusi. Sumber daya terdistribusi adalah fisik, aset modal yang menghasilkan, menyimpan, atau mengkonsumsi tenaga listrik di pinggiran sistem pengiriman listrik. Secara tradisional, sumber daya ini belum secara luas dianggap atau digunakan sebagai aset transmisi dan distribusi. Namun, upaya signifikan sedang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari sumber daya yang ada dan untuk memberikan motivasi untuk instalasi masa depan yang dapat lebih menguntungkan sistem. Selanjutnya, transmisi dan sumber daya distribusi. Sistem transmisi dan distribusi atau TND masa depan tidak hanya harus memiliki peningkatan kapasitas untuk mendukung permintaan pasar untuk transaksi energi, tetapi juga harus fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pola pengiriman energi. Pola-pola ini berubah pada berbagai rentang waktu, per jam, harian, mingguan, dan musiman. Sistem pengiriman juga harus beradaptasi dengan pola operasi yang ditentukan oleh perkembangan distribusi geografis, beban, dan pembangkitan. Selanjutnya, penyimpanan energi TND. Fungsi tradisional perangkat penyimpan energi adalah untuk menghemat biaya produksi dengan menahan energi off-peak yang dihasilkan secara murah yang dapat dikirim selama periode konsumsi puncak. Teknologi informasi dan komunikasi. Sistem kelistrikan memanfaatkan kemajuan dalam informasi yang tersedia secara umum dan sumber daya komunikasi untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya dan menggabungkan peserta baru di pinggiran sistem dalam operasi. Teknologi yang menyediakan komunikasi yang aman dan handal sangat penting untuk mencegah penyusupan oleh pihak yang tidak berwenang atau mereka yang tidak memiliki kebutuhan atau hak untuk mengetahui informasi tertentu. Selanjutnya ada kontrol, aplikasi, dan paradigma operasional. Subbabnya operasi dan perencanaan penggunaan akhir. Gerbang informasi pelanggan adalah portal informasi yang mendukung komunikasi dua arah, termasuk sinyal harga real time dan kontrak jangka panjang, melintasi batas perusahaan pelanggan hingga pemasok, operator jaringan, dan pihak ketiga lainnya. Yang kedua, respon permintaan dan sistem manajemen energi. Kontrol yang mengoptimalkan penjadwalan energi digunakan oleh peralatan, dan proses untuk meminimalkan biaya keseluruhan untuk listrik dan menanggapi intensif dari penyedia layanan untuk mengurangi beban pada saat permintaan puncak atau gangguan jaringan. Subbab yang selanjutnya adalah operasi dan perencanaan distribusi. Yang pertama terdapat pembacaan meteran otomatis, yaitu meteran pintar, memungkinkan pelanggan dan pemasok mereka untuk mengakses meteran listrik untuk mengaktifkan pembacaan meter otomatis. Yang kedua, otomatisasi distribusi. Jadi sistem manajemen jaringan distribusi canggih yang mengoptimalkan pasokan tegangan, mengelola permintaan puncak dengan mengkonfigurasi ulang pengumpan untuk mengalihkan pelanggan dari satu titik pasokan ke titik lainnya. Dan yang ketiga, pasar kapasitas distribusi, perangkat lunak yang memproyeksikan kebutuhan akan kapasitas distribusi baru. Yang selanjutnya, subbabnya adalah operasi dan perencanaan transmisi. Yang pertama, kontrol transaktif untuk jaringan transmisi. Jadi sistem ini untuk memperdagangkan hak transmisi waktu nyata, analog dengan sistem perdagangan pasar saham otomatis yang memungkinkan sinyal pasar menyebabkan pemasok dan entitas yang mengalami beban mengalihkan atau membatasi perputaran daya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan yang kedua, otomatisasi gardu induk, yaitu kecerdasan tingkat perangkat digabungkan dengan komunikasi berkecepatan tinggi dan andal caution untuk meningkatkan efektivitas operasi. Dan yang ketiga, kontrol regional. Di tingkat regional, skema tindakan perbaikan dapat secara adaptif mempersejantai diri berdasarkan informasi terkini dari beberapa titik dalam sistem. Yang selanjutnya adalah operasi dan perencanaan penyedia layanan tenaga listrik. Yang pertama, membedakan tingkat layanan pelanggan. Sistem yang mengintegrasikan respons permintaan, distribusi otomatisasi, dan pembangkitan terdistribusi lokal untuk pemasok layanan keandalan premium kepada pelanggan yang membutuhkannya. Lalu ada pengurangan penggunaan akhir darurat, yaitu perangkat lunak komunikasi dan kontrol yang menyiarkan informasi status darurat. Yang selanjutnya, operasi pasar dan peramalan. Operasi pasar ini perangkat lunak yang mengoperasikan pasar dan insentif yang melibatkan distribusi sumber daya dan respons permintaan untuk mengelola permintaan puncak.
Yang selanjutnya peramal beban, algoritma yang menyediakan prediksi adaptif yang terus diperbarui dari permintaan tenaga listrik pada berbagai tingkat dalam sistem, mulai dari penggunaan akhir hingga distribusi dan transmisi. Selanjutnya adalah peralatan sensitif system. Kelimpahan informasi, termasuk sinyal, harga, dan kondisi jaringan, akan memungkinkan teknologi respons permintaan memainkan peran penting dalam infrastruktur energi virtual. Pertimbangkan bahwa terlepas dari waktu dalam sehari atau bahkan sepanjang tahun, sekitar 20% beban pada sistem kelistrikan berasal dari peralatan konsumen yang berputar dan mati, seperti pemanas, AC, dan pemanas air. Yang selanjutnya adalah pasar kontrol jaringan transaktif. Jaringan transaktif misalnya yaitu kontrak dan sistem berbasis agent menghadirkan peluang untuk menerapkan kontrol proses di mana kontrol yang sangat dioptimalkan adalah atribut yang melekat pada strategi daripada fitur yang diprogram secara eksplisit. Setiap perangkat diberi kemampuan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan rekan, pemasok, dan pelanggannya untuk memaksimalkan pendapatan sambil meminimalkan biaya. Yang selanjutnya adalah integrasi sumber energi terbarukan. Definisi secara luas sumber energi terbarukan termasuk angin, matahari, dan biomasa, pembangkit listrik tenaga air, arus listrik, dan sungai, gelombang, dan pasar surut. Namun, hanya sumber angin, matahari, dan biomasa yang sebagian besar tidak dibatasi oleh lokasi sumber daya. Bahan bakar yang berasal dari biomasa dapat memberi daya pada mesin pembakaran eksternal dan internal konvensional dan yang sedang berkembang. Singkatnya, penyebaran cerdas, integrasi, dan pengoperasian sumber energi angin dan matahari dalam sistem kelistrikan masa depan memungkinkan sumber daya terbarukan untuk dikategorikan sebagai aset pembangkit listrik terdistribusi tanpa kualifikasi, membawa serta banyak nilai dari pembangkit listrik terdistribusi tradisional. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.